Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama yang terhormat kepada Ibu Kepala SPNF SKB Surakarta, Ibu Warsiki Utami SE, sebagai mentor dan juga Kepala SPNF SKB Surakarta. Kepada yang terhormat juga Bapak Wasis Sumarjoko SPD, sebagai rekan kerja pamong belajar di SPNF SKB Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Saning Tias SPD, NIP P3K 1998 03 20 2023 212 008, jabatan ahli pertama pamong belajar. Izin Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan laporan dari latihan dasar pada P3K tahun 2024 angkatan pertama. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SPNF SKB Surakarta. Di sini saya mengambil judul laporan implementasi metode outing class di Museum Sangiran dalam pendidikan kesetaraan di SPNF SKB Surakarta. Untuk bab 1 yaitu ada latar belakang dari penyusunan laporan ini, yaitu pentingnya pengelolaan aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K sesuai dengan Undang-Undang ASN orientasi P3K yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai etika dan peran ASN kepada P3K di SPNF SKB Kota Surakarta. Kemudian selanjutnya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu memberikan panduan bagi pegawai P3K pemerintahan Kota Surakarta tentang nilai dan etika kinerja serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui metode outing class. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yaitu di SPNF SKB Surakarta yang dimulai pada tanggal 9 hingga 27 September tahun 2024. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Berikut ini visi dan misi pemerintahan Kota Surakarta, yaitu visi untuk menjadikan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya manajemen P3K. Manajemen P3K yang dimaksud adalah fokus pada merit system dan juga penilaian kinerja, disiplin, sanksi, dan juga durasi kontrak P3K yang dimana di sini kontrak P3K di pemerintahan Kota Surakarta itu berlangsung selama 5 tahun. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari nilai dan etika di organisasi. Yang pertama, rencana strategis organisasi perangkat daerah. Karena SPNF SKB Surakarta itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, oleh karena itu rencana strategis yang difokuskan yaitu berkaitan dengan renja yang sudah diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Fokus pada peningkatan layanan pendidikan non-formal dan informal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Selanjutnya, tugas dan pokok serta fungsi P3K. Tugas dan pokok serta fungsi P3K pamong belajar yaitu sebagai berikut. Sebagai pendidik dan pendidikan non-formal memiliki tugas pengajaran, pengkajian, dan pengembangan model pendidikan. Selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berkaitan dengan struktur organisasi, karena SPNF SKB Surakarta di bawah naungan Dinas Pendidikan, oleh karena itu saya tampilkan di sini ada 2 struktur organisasi. Yang pertama yang di atas adalah struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dimana sekarang ini untuk kepala dinasnya dijabat oleh Ibu Dian Rineta STMSI. Kemudian untuk struktur organisasi dari SPNF SKB Kota Surakarta sendiri yaitu kepada Ibu Warsiki Utami sebagai kepala sekolah dan juga ada 3 pamong belajar yang sekarang masih aktif dan bekerja di SPNF SKB Surakarta, yaitu ada Bapak Wasis Sumarjoko, ada saya sendiri, ada Dewi Saning Tias, dan juga ada rekan saya yang satunya lagi yaitu Ibu Mutia Hoirunisa. Kemudian selanjutnya yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Yang pertama berkaitan dengan judul yang saya ambil tadi, yaitu implementasi model outing class di Museum Sangiran dalam pendidikan kesetaraan di SPNF SKB Surakarta. Yang pertama yaitu berkaitan dengan identifikasi isu. Apa identifikasi isu? Identifikasi isu merupakan
latar belakang masalah yang saya ambil berkaitan kenapa saya menyusun judul tersebut atau memilih gagasan tersebut, yaitu dengan latar belakang karena di SPNF SKB Surakarta ini dapat diketahui bahwa masih kurang motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas, di mana ini terjadi karena latar belakang peserta didik di SPNF SKB Surakarta itu merupakan peserta didik pendidikan kesetaraan yang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang putus sekolah, ada yang memang bekerja, ataupun memang kondisi lingkungan dan juga sosial yang mempengaruhi sehingga peserta didik tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan formal sehingga mendaftar di pendidikan non formal, yaitu di SPNF SKB Kota Surakarta. Hal tersebut yang menjadikan latar belakang masalah kenapa outing class ini bisa diterapkan agar peserta didik ini termotivasi dan tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Karena perlu kita ketahui nih Bapak Ibu, karena setiap harinya itu pasti ada saja peserta didik yang mohon maaf dengan kata lain membolos atau tidak ada izin datang ke sekolah dengan alasan yang tidak jelas tentunya. Walaupun itu tidak terjadi di semua peserta didik, hanya di beberapa saja, tapi ini juga bisa menjadi tumpuan kita untuk berkembang ke depannya agar permasalahan ini dapat kita selesaikan bersama sebagai pamong belajar, seperti itu. Kemudian selanjutnya gagasan dan juga solusi. Untuk gagasan dan juga solusi, implementasi metode outing class di Museum Sangiran ini sebagai solusi untuk meningkatkan motivasi belajar. Caranya seperti apa? Kenapa harus melakukan outing class? Kenapa harus di Museum Sangiran? Yang pertama, karena outing class ini merupakan metode belajar yang saat ini layak diterapkan di kurikulum Merdeka. Karena outing class merupakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga mengasyikan Bapak Ibu, karena anak-anak jadi tidak bosan dan juga bergembira dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa memilih di Museum Sangiran? Karena di Museum Sangiran ini peserta didik dan juga tutor dapat belajar bersama berkaitan dengan mata pelajaran sejarah, terus ada juga dari geologi dan juga geografi. Karena di sana selain kita belajar berkaitan dengan manusia purba dan sebagainya, juga sudah diketahui keterangan letak di mana manusia purba itu ditemukan, dan ini bisa dijadikan pembelajaran geografis juga. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan langkah-langkah untuk perencanaan hasil kinerja ini. Yang pertama yaitu identifikasi isu, yang dimana kita harus menarik landasan latar belakang tadi berkaitan dengan masalah yang diambil. Kemudian yang kedua, perencanaan kegiatan outing class. Perencanaan kegiatan outing class ini tentu saja tidak bisa dilaksanakan hanya dengan satu pamong belajar saja, tapi butuh persiapan antara kerjasama pamong belajar, tutor, dan juga peserta didik agar kegiatan dapat terlaksana dengan lancar. Perencanaan yang dilakukan apa saja? Tentu saja perencanaan mulai dari pengadministrasian, terus pembiayaan. Kita ketahui perencanaan yang dilakukan berkaitan dengan administrasi tentu saja perizinan kepada orang tua Bapak Ibu, karena kan peserta didik kita tetap harus memiliki orang tua atau wali yang harus mengizinkan, karena belajar di luar sekolah ini pun juga banyak resiko dan tantangan yang harus disetujui. Oleh karena itu, perencanaan yang diambil yaitu perizinan kepada orang tua, kemudian pembuatan surat menyurat berkaitan dengan perizinan ke lokasi Museum Sangiran dan juga ke Dinas Pendidikan. Karena kan untuk kegiatan-kegiatan di luar seperti ini, kita SPNF SKB Surakarta memang harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta agar mendapat izin, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan pengadministrasian. Pengadministrasian ini tentu saja yang mungkin agak sedikit berat ya Bapak Ibu, karena tentu saja kita sebagai SPNF SKB yang dimana statusnya adalah sekolah negeri tidak bisa ataupun tidak diperbolehkan untuk menarik biaya dari peserta didik ataupun orang tua. Jadi kegiatan ini harus menggunakan dana operasional yang sudah disediakan oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Museum Sangiran. Tentu saja setelah melakukan perencanaan pengadministrasian dan pembiayaan, kami sebagai pamong belajar dan juga berdiskusi dengan penjadwalan tutor melaksanakan atau penentuan penjadwalan yaitu pada tanggal 25 September kemarin pelaksanaannya. Ini ditentukan berdasarkan dengan diskusi yang sudah dilakukan dan juga mengingat waktu kalender akademik yang memang di SPNF SKB Surakarta pada tanggal tersebut memang masih longgar dan bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran outing class tersebut. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya
Berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Untuk evaluasi hasil belajar peserta didik sendiri, setelah melakukan kegiatan outing class tentu saja kami pemong belajar dan juga tutor akan mengadakan evaluasi apakah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, terus kendala yang dialami, terus positifnya, apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan kembali di tahun selanjutnya atau mungkin di kegiatan selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama ataupun mungkin ada pengembangan tema dan inovasi kreativitas metode yang berbeda lagi, seperti itu. Untuk selanjutnya, rencana kerja menengah nih Bapak Ibu. Berkaitan dengan rencana kerja menengah P3K itu disesuaikan dengan program 5 tahun sesuai dengan kontrak kerja P3K ASN Dinas Pendidikan SPNF SKB Kota Surakarta. Di sini saya merancang rencana kerja menengah selama 5 tahun itu, yaitu yang pertama terfokus pada meningkatkan kualitas layanan pendidikan non formal di SPNF SKB Surakarta, yaitu melalui yang pertama pelatihan, pengembangan modul, kerjasama, dan inovasi. Untuk melalui pelatihan sendiri, seperti yang kita ketahui semua, di SPNF SKB Surakarta ini juga sudah melakukan pelatihan melalui pendidikan kecakapan hidup, yaitu kursus dan juga pelatihan menjahit dan tata boga yang sudah terlaksana. Mungkin kedepannya selama 5 tahun kontrak kerja P3K ini bisa diharapkan kursus itu bisa lebih berkembang ataupun lebih banyak kegiatannya, tidak hanya ada 2 kursus saja. Ini bisa kita diskusikan sebagai pamong belajar, nanti komunikasi dengan Dinas Pendidikan agar bisa disetujui inovasi-inovasi kita ke depan berkaitan dengan kursus dan pelatihan. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan modul. Untuk pengembangan modul sendiri, tentu saja seperti tadi yang sudah saya angkat di gagasan yang saya ambil, yaitu metode outing class itu bisa diterapkan juga ke depan. Serta selain itu kita juga bisa mengembangkan modul-modul yang lainnya yang inovatif dan kreatif sesuai dengan perkembangan kurikulum. Karena tentu saja apalagi ini besok kita sudah mau pergantian pemerintahan Bapak Ibu semua, jadi otomatis sebagai satuan pendidikan kita harus menyesuaikan kurikulum yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, seperti itu. Mungkin kedepannya jika masih menggunakan kurikulum merdeka, maka kita sesuaikan dengan inovasi kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kerjasama. Kerjasama ini penting kita terapkan di SPNF SKB Surakarta, terutama kerjasama kepada pihak swasta, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena selain untuk membranding ataupun memberikan nama SPNF SKB Surakarta ini agar dikenal oleh masyarakat umum di luar, kita juga dapat memberikan manfaat lain, baik manfaat kepada kita ataupun kepada pihak swasta, agar kita bisa dapat bekerja sama dengan mencari solusi. Misal seperti ini Bapak Ibu, kita mengadakan kursus, terus nanti kita bekerja sama memberikan MOU kepada pihak swasta untuk menjadi narasumber, begitu demikian sebaliknya. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya inovasi. Inovasi di sini karena kita terfokus pada tiga pelayanan kepada masyarakat, yaitu berkaitan pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan juga pendidikan anak usia dini, maka harapannya selama 5 tahun ke depan ini kami pamong belajar bisa mengembangkan inovasi di 3 aspek tersebut. Itu nih Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu penutup. Untuk kesimpulannya, yaitu orientasi P3K memberikan pemahaman nilai, tugas, dan fungsi ASN. Diharapkan P3K mampu beradaptasi dan meningkatkan kontribusi pada masyarakat. Kalau misal dari saya sendiri, karena saya berasal dari SPNF SKB Surakarta, kontribusi terhadap masyarakat ini mungkin terpaku dari 3 aspek yang menjadi pokok utama pelayanan SPNF SKB Surakarta, yaitu di bidang pendidikan, pelatihan, dan juga pendidikan anak usia dini. Kemudian untuk sarannya, yaitu diperlukan dukungan dan kebijakan yang lebih jelas untuk jenjang karir P3K agar mereka mendapatkan kesempatan yang setara dengan ASN. Berkaitan dengan ini tentu saja bukan wewenang dari pemerintah daerah, tetapi kita harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tapi harapannya saya sebagai ASN P3K, semua ini bisa dikaji lebih ulang agar nanti undang-undang yang ditujukan kepada P3K ASN di pemerintah Kota Surakarta dapat disesuaikan dengan undang-undang kebijakan ASN Pegawai Negeri Sipil, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup atau akhiri presentasi pada pagi hari ini,
saya tampilkan dokumentasi outing kelas program kesetaraan SPNF SKB Surakarta di Museum Sangiran yang sudah kita laksanakan kemarin pada tanggal 25 September tahun 2024. Nah ini Bapak Ibu ini sudah berada di area depan ya Bapak Ibu. Kita persiapan untuk masuk ke Museum Sangiran. Ini pembelajaran anak-anak sedang memperhatikan bagaimana atau hal-hal apa saja yang bisa ditemui di Museum Sangiran. Selain itu juga kami menyisipkan kegiatan untuk diskusi kelompok dan juga ada games yang dimana untuk melatih kerjasama peserta didik maupun tutor. Ya itu tadi Bapak Ibu untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan tanggal 25 September kemarin di Museum Sangiran. Dokumentasi tersebut juga sebagai penanda penutup, yaitu laporan yang sudah saya sampaikan atau pemaparan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk atensinya kepada Bapak Ibu. Monggo untuk Ibu Warsiti Utami sebagai mentor saya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan Bu. Terima kasih Mbak Ade atas presentasinya dengan singkat, padat, dan jelas. Ini saya mau mengajukan satu pertanyaan, yaitu pertanyaannya dari metode outing kelas yang diterapkan, kendala apa saja yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Oh iya, baik, terima kasih Ibu. Langsung saya jawab ya Bu. Untuk kendala yang kami temui ya Bu, bukan yang saya temui tapi kami temui karena untuk kegiatan ini kan kita bersama-sama ya Bu, berkaitan kerjasama dengan pamong belajar, tutor dan juga peserta didik. Kendalanya tentu saja yang pertama itu tidak dipungkiri ya Bu, untuk kita mendisiplinkan peserta didik Bu. Dengan gimana kalau bahasa Jawanya itu ngopiak-opiak peserta didik, ayo Mbak, Mas, itu biasanya kan disuruh berangkat sebelum jam 7, ternyata ada juga yang ternyata mundur, terlambat karena kurang disiplin seperti itu Bu. Karena mungkin ada juga peserta didik kita yang memang rumahnya jauh, tidak di area kota ataupun tidak di dekat lingkungan SPNF SKB Surakarta. Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua tentu saja ada beberapa kendala dari mulai perencanaan Ibu. Oleh perencanaan karena kita harus perizinan tadi Bu, perizinan mulai dari perizinan di lokasi, di Museum Sangiran ataupun di Dinas Pendidikan. Walaupun Dinas Pendidikan akhirnya menyetujui, tapi kan itu membutuhkan proses yang cukup lama nih Bu, kita ketahui bersama. Karena mau tidak mau memang kita harus menyesuaikan dengan Dinas Pendidikan ACC atau tidak pada tanggal 25 September itu kita ajukan kegiatan tersebut, begitu Bu. Kemudian untuk pembiayaan Bu, tentu saja karena pembiayaan ini seluruhnya full gratis dibiayai oleh kita sebagai SPNF SKB Surakarta yang untuk melayani peserta didik atau masyarakat ya Bu. Ini kan biasanya kan dari bendaharanya Bu yang harus ekstra untuk membuat rincian anggaran belanja agar tidak minus gitu ya Bu, agar tidak minus dan bisa disesuaikan anggaran biayanya untuk kegiatan yang lainnya juga sampai akhir tahun agar cukup ngoten Ibu. Ya mungkin itu Bu 3 kendala yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatannya. Oke Bu, terima kasih. Mungkin dari Pak Wasis juga. Oke, terima kasih Pak. Itu saja mungkin saya sampaikan ya Bapak Ibu, izin untuk saya tutup. Terima kasih atas atensinya dan juga atas waktunya sudah menyempatkan waktu. Mohon maaf apabila presentasi pada pagi hari ini dari saya ada yang kurang berkenan baik dari perkataan saya ataupun tindakan dan perilaku saya. Semoga laporan kegiatan ini bisa bermanfaat ke depan ya Bapak Ibu, untuk kita mungkin bisa mengadakan outing kelas lagi dan kegiatan yang lainnya yang bisa bermanfaat kepada peserta didik dan juga pamong serta tutor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.